Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai redup, sudah mulai ngantuk ya. Masih kuat nggak? Betul, masih kuat. Atau istirahat dulu nih? Istirahat dulu atau lanjut nih? Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada malam hari ini, dan kita bisa bersua bersilaturahmi sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah kita antar komunitas para perindu surga, dan insyaallah itulah yang akan menjadikan Islam itu semakin kuat dan Islam akan memberikan rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada para guru kita yang sudah menyampaikan, dari Ustaz Abdullah, ya, ini bukan senior lagi, Ustaz Rohim Abdul Karim, beliau paling tua di antara kita. Tapi enggak ya Ustaz, artinya beliau adalah yang membimbing kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Rohim Abdul Karim yang sudah menyampaikan, dan Ustaz Geisa nanti insyaallah yang akan menyampaikan juga, dan juga kepada para ketua komunitas tadi yang sudah di depan, dari Bang Landak, Ketua Magang, terus Bang Jampang, dan juga Bang Takir, dan juga ada Ketua Umum Nasional kita saat ini adalah Bang Ben, ya Bang Ben, dari beliau dari Katrok, Kajian Trotoar, ya insyaallah, dan para teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemuliaan, keberkahan, dan juga panjang umur untuk senantiasa bisa bertaubat, bisa berhijrah sampai Islam itu benar-benar kita pahami dan kita amalkan secara kapal. Nih kalau orang Indonesia itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Karena antum semua duduk, jadi mohon maaf saya juga duduk aja ya, biar kita sama-sama. Ya yang belakang urusannya nanti. Ya, ketika tadi sudah disampaikan luar biasa bahwa perkara-perkara untuk mempererat ukhuwah kita, ya tadi sudah disinggung oleh beberapa pemateri kita, dari Ustaz Rohim Abdul Karim juga sudah menyampaikan, dan dari ketua, ya para ketua juga sudah menyampaikan. Ada hal yang sangat menarik pada hari ini. Kenapa kalau kita melihat yang terbaik dari para sahabat generasi pertama itu menjadikan keistiqomahan itu menjadi sesuatu yang penting, ya, dan bisa kita lihat dari mereka. Kalau kita berbicara tentang amal, ada dua perkara yang menjadikan para sahabat itu mampu menjadikan hijrah mereka memang betul hijrah yang luar biasa. Tadi kalau Ustaz Abdullah dan Ustaz Rohim Abdul Karim ini sampai ke sini naik sepeda motor, ya Ustaz, boncengan, ya. Itu bisa bayangkan kalau kita juga melihat Rasulullah SAW hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah itu sekitar 400 kilometeran, ya, sini Semarang. Dan dalam kisah bisa kita saksikan bagaimana Rasulullah di dalam hijrahnya, karena kalau istilahnya kita melihat padang pasir, ya, di antara Mekah dan Madinah itu luar biasa terjalnya. Ya kalau sekarang mending sudah bisa ditempuh dengan kereta super cepat itu 1,5 jam. Kalau dengan bis masih 8 sampai 12 jam. Tapi Rasulullah saat itu jalan kaki. Nah maka Syekh Syafiur Rahman Al-Mubakuri sampai dia mengutip ketika kisah hijrahnya Rasul pada malam hari, dan karena saking lelahnya beliau, ya tanpa sadar kakinya itu berdarah dan darahnya itu mengering di terompatnya. Ya, bisa kita bayangkan seorang Rasul Nabi yang mulia, yang kalau dia minta apa saja itu langsung diberikan oleh Allah.
namun dia ingin hijrah, ingin membuktikan hijrahnya dan ingin mengajak para sahabat sampai dia rela jalan kaki dan kakinya berdarah, darahnya sampai mengering, sampai menempel terompahnya atau kalau bahasa kita sendal kita. Dan bisa kita bayangkan saat beliau beristirahat di sebuah batu dan akhirnya beliau itu melepas terompahnya dengan meringis kesakitan disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai Abu Bakar As-Siddiq dia menangis melihat Rasulullah SAW melepas sendalnya. Coba kita bayangkan ya, kita darah kita menempel di sendal kita, lengket, terus kita buka, perihnya kayak apa? Itu dilakukan oleh Rasul kita yang mulia, yang mencintai kita dan menginginkan kita supaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana leluhur kita Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah di surga. Begitu pula dengan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, mereka juga tidak kalah hebatnya di dalam hijrah, memegang Islam untuk menjadikan mereka orang-orang yang kuat dan tetap istiqomah, sabar serta ikhlas serta semangat di dalam melakukan hijrah. Saya sering menyinggung cerita berkaitan dengan Julaibib. Saya ulang berkali-kali untuk menanamkan kepada saya secara pribadi bahwa perjuangan seorang Julaibib yang dia hanya seorang budak, bekas budak yang tidak memiliki nasab karena tidak tahu siapa orang tuanya, dan hal itu dianggap paling hina di Jazirah Arab. Tapi ketika sahabat Julaibib ini dia mengenal Islam, dia hijrah dan akhirnya dia mengikuti Rasulullah SAW, walaupun saat itu belum dianggap oleh sahabat yang lain karena memang bekas seorang budak. Beliau itu adalah orang yang sering mengikuti Rasulullah ketika perang, dan beliau adalah orang yang saat sholat berjamaah selalu juga hadir, karena beliau teringat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, abdulnya seorang muslim pertama laki-laki ketika dia mengenal Islam, maka Rasul mengatakan abdulu as-sholatu liwatiha wa biru walidain. Beliau ingin selalu istiqomah di dalam sholatnya, tepat waktunya dalam arti dia berjamaah, bisa berjamaah dimanapun tempat ketika dia bekerja atau saat dia berperang, sampai dia tidak melupakan karena dia juga ingin biru walidin, namun tidak tahu siapa kedua orang tuanya karena beliau adalah budak pilihan, seorang budak yang diperjualbelikan. Suatu ketika karena sudah umurnya sudah 42, Rasul sebagai seorang yang tadi dikatakan hijrahnya sama, menginginkan ukhuwahnya sama, maka Rasul juga memperhatikan para sahabatnya. Maka kalau kita di antara saat ini yang namanya kita ukhuwah namun tidak sampai memperhatikan sahabat-sahabat kita, maka sebenarnya ukhuwah kita bisa menjadi ukhuwah yang omong kosong. Lantas ketika sholat zuhur, ketika Julaibib ini ingin berjamaah, disapa oleh Rasulullah, "Ya Julaibib, ya Rasul, sekarang umurmu sudah berapa?" Kalau bahasa kita nih, pakai bahasa kita, "Sudah 42 ya Rasul." "Kok belum menikah?" Tersenyum. "Mau menikah?" "Iya." "Mau Rasul." "Ya udah kalau gitu cari." Dia tersenyum. Hari keduanya ditanya lagi, "Ya Julaibib, ya Rasul, masih pengen nikah?" "Masih ya Rasul." "Masa nggak mau nikah?" "Tapi siapa yang mau dengan diriku ini? Saya ini orangnya hitam, jelek, banyak codetan dari muka sampai badannya karena mereka ikut berperang. Julaibib ini berperang dengan Rasulullah, maka banyak sekali bekas tebasan pedang dan anak panah bahkan tombak di tubuhnya itu. Kalau Bang Ican yang sudah batikan gitu ya, itu luar biasa. Tapi Julaibib lebih luar biasa. Karena apa?
dia ditatonya sama pedang, ditatonya sama panah, ditatonya sama tombak. Bisa bayangkan, tubuhnya penuh dengan codetan. Maka dia mengatakan, siapa yang mau dengan saya Rasul? Tenang, kalau kamu memang sudah mencari tapi belum ketemu, nanti aku buatkan surat, temui sahabatku di luar dekat dengan perbatasan di Madinah. Maka dituliskan surat untuk disampaikan kepada sahabatnya tadi, dan Julebi pergi ke sana, mengetuk pintunya, dijawab, habis itu mengucapkan salam, terus setelah dijawab menyampaikan, saya utusan dari Rasulullah ingin menyampaikan surat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah dibuka, dibaca, lantas sahabat ini bertanya kepada Julebi, ini wahyu atau ini perintah dari Nabi atau permintaan? Kalau wahyu dan perintah, artinya para sahabat paham mereka tidak akan menolak. Tapi karena ini permintaan Nabi, maka aku bisa menolak. Maka Julebi karena seorang yang jujur, dia disampaikan, ini hanya permintaan dari Rasulullah SAW. Sampaikan kalau begitu, aku menolak isi surat ini. Hancur nggak kira-kira hati Julebi? Sudah seneng pengen nikah, yang ngasih suratnya Rasulullah ternyata nggak tembus. Tapi Julebi bukan seperti zaman Gen Z atau milenial. Dia langsung nggak naik tower tuh, dia langsung gantung listrik, digantung enggak. Dia nggak langsung gantung diri. Sudah nggak ada cewek, nggak ada wanita yang menerima aku, dia nggak begitu. Atau dia buat puisi seperti dulu pacar sad boy, juga enggak. Dia adalah orang yang keimanannya kuat. Maka dia walaupun lemas, lunglai, dia juga kembali lagi. Dan ketika pada hari ketiga ketemu Rasulullah lagi, terus disampaikan, bagaimana Julebi? Ya Rasulullah, mohon maaf ditolak. Oh ya udah, kalau gitu aku temani nanti sore pada asar kita ke rumah sahabat. Akhirnya bersama dengan Rasul kembali lagi. Setelah mengetuk salam, dibukakan, Rasul terus istilahnya berada di dalam. Dia mengatakan, wahai sahabatku, aku ingin melamar anakmu. Maka sahabat itu kaget. Sahabat itu kaget. Karena apa? Rasulullah pengen melamar anaknya. Tanpa sadar dia keluar rumah, dia memanggil seluruh tetangganya dan mengatakan, ya Allah, ini hari bahagiaku karena Rasulullah pengen melamar putriku. Karena putri dari sahabat ini adalah putri termasuk orang yang paling cantik di Madinah saat itu, tapi sering menolak pinangan dari para pemuda yang mereka punya jabatan harta, mereka ganteng dan sebagainya. Tapi karena diberikan oleh kedua orang tuanya, maka anak dari sahabat yang termasuk cantik ini sering menolak. Akhirnya Rasulullah memanggil lagi, sahabatku, mohon maaf belum selesai. Kenapa ya Rasul? Bukannya tadi mau melamar anakku? Iya, melamar anakmu, tapi untuk Julebi. Kira-kira der lagi nggak? Oh, der lagi. Kaget lagi dia. Apa ya Rasul? Untuk Julebi. Belah kemarin kan sudah aku tolak. Ya maka dengarkan dulu. Tanpa sadar anaknya yang wanita tadi, karena kalau misalnya kita lihat zaman dulu rumah di Mekah itu dan di Madinah seperti itu, artinya masih bisa mendengarkan kalau ada ngobrol di ruang tamu. Ya, anak gadisnya datang, dia mengatakan, mohon maaf wahai ayahanda dan bunda, apakah boleh saya ikut nimbrung? Apakah boleh saya menentukan pilihan saya ya Rasul? Dia mengajukan pertanyaan. Maka Rasulullah mengatakan, iya silahkan, karena engkau yang akan menikah. Maka kedua orang tuanya, iya silahkan wahai anakku, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Seandainya Rasulullah meminta kita melakukan suatu yang mubah, kira-kira menyengsarakan kita enggak? Bahasanya begitu kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya lantas, ya enggak. Jangankan suatu yang mubah, kita bisa mengikuti perilaku Rasul walaupun mubah pilihan.
Kalau nanti kita tingkatkan, itu bisa juga menjadi hukumnya sunnah. Kalau begitu, aku menerima pinangan Rasulullah untuk Julaibib. Kaget lagi ayahnya. Ternyata anaknya yang cantik jelita, yang sudah sering nolak orang yang tampan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya banyak harta, dia malah mau menerima Julaibib yang orangnya bekas budak, orangnya hitam, banyak codetan, tubuhnya banyak sekali bekas sajam, senjata tajam ketika berperang. Kenapa ia menerima? Karena permintaan Rasul pasti akan membahagiakan dia ketika dia bisa memahami. Karena sudah ditentukan, sudah diterima, akhirnya ditentukan 1 minggu kemudian dilangsungkan akad nikah. Ketika akad nikahnya pagi atau kira-kira jam 9, Rasulullah mendapatkan kabar bahwa bani-bani yang ada di sekitar Mekah saat itu, orang kafir Quraisy dengan Bani Quraidah dan Bani Qainuqa itu ingin menyerang Madinah dan menghabisi Rasulullah SAW. Maka Rasul jam 11-nya dia menyeru kepada jihad. Dan Julaibib mendengar seruan Rasulullah SAW. Akhirnya Julaibib ini minta kepada istrinya, padahal baru akad nikah. Kira-kira kalau tentara kita aja kalau akad nikah itu langsung perang nggak? Kalau ada terdengar perang, mereka masih punya 3 hari itu. Karena saya nanya, kalau polisi itu ada 3 hari kalau pernikahan. Tapi Julaibib enggak, dia hatinya ya sangat gelisah ketika tidak bisa nanti mau mengijab. Maka dia izin kepada istrinya karena dia paham. Wahai istriku, Rasul menyeru jihad, apakah engkau membolehkan aku untuk ikut berjihad? Karena istrinya juga soleha, dia mengatakan, berangkat wahai suamiku, karena bidadari sedang menunggu. Nah itu enaknya gitu Bang Takir. Ya, kalau tadi Bang Jampang dibantu oleh istrinya, yaitu istri yang solehah gitu. Kalau untuk ketaatan didorong terus. Ya karena apa? Istrinya walaupun cantik dia paham, secantik-cantiknya dia di muka bumi ini tidak akan pernah bisa mengalahkan bidadari yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Lantas berangkatlah pasukan Rasulullah disertai Julaibib ini. Ketika menjelang waktu maghrib selesai peperangan, maka karena saat itu pasukan kaum muslimin banyak yang terbunuh, ada 72 syuhada, termasuk diantaranya Julaibib. Maka Rasulullah ketika akan menguburkan para sahabat, Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah kita kehilangan sahabat kita? Kalau yang namanya sahabat zaman Rasulullah itu kriterianya cuma ada 2. Dia bisa menyaksikan sholat berjamaah dengan Rasul karena laki-laki. Jadi laki-laki itu yang afdholiyahnya berjamaah. Yang kedua, sering berada di majelis taklim. Artinya ketika Rasul menyampaikan baik dari hadis maupun Quran, mereka ada di situ. Nah maka Julaibib ini adalah salah satu yang sering dan makanya dianggap sahabat oleh Rasulullah. Tapi karena para sahabat tidak pernah terbayang dalam pikirannya siapa yang dicari Rasul. Melihat Abu Bakar masih, melihat Utsman bin Affan masih, Umar bin Khattab masih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih, Abdurrahman bin Auf masih. Dilihat orang-orang yang senantiasa punya kedudukan dan mereka berinfak di jalan Allah, dan mereka orang-orang sahabat pilihan itu masih. Maka mereka menganggap pertanyaan Rasul itu nyari siapa, mereka belum menemukan. Maka dia mengatakan, masih lengkap ya Rasul, karena melihat para sahabat besar tadi. Maka Rasul mulai meninggikan suaranya, ya sahabatku, adakah sahabat kita saat ini yang sering berjamaah dengan kita, yang sering dalam majelis ilmu? Dia tidak ada di antara bagian kita. Maka para sahabat tolak lagi. Rasul ini sebenarnya nyari siapa sih? Orang masih lengkap, masih nanya lagi. Maka Rasulullah mengatakan, ya sahabatku, aku mencari Julaibib.
Ya para sahabat juga enggak, responnya itu istilahnya kayak gak kaget. Oh Julaibib ya Rasul, mari kita cari di antara para syuhada, para yang mati syahid, meninggal syahid hari ini. Dan ketika asalnya dicari, memang ternyata Julaibib termasuk 72 syuhada yang meninggal pada hari itu. Lantas ketika dikuburkan massal, ya karena mereka tidak dimandikan dan sebagainya karena mati syahid, setelah digali dan mereka diletakkan satu persatu, tidak seperti biasanya. Ketika jenazah Julaibib mau dimasukkan di dalam kubur, Rasulullah tidak mengutus atau tidak menyuruh Ali bin Abi Thalib atau Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab untuk turun, tapi malah mereka yang turun sebelumnya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, suruh ke atas. Maka Rasul ikut turun. Para sahabat mulai, ini ada apa nih Rasul melakukan ini? Akhirnya Rasul diantara 3 yang terima jenazah Julaibib itu. Dan ketika jenazah Julaibib sudah dibaringkan, sudah mulai siap yang lainnya ditimbun dengan tanah, maka Rasulullah mengecup kening Julaibib. Dan Rasulullah mengatakan saat itu yang membuat aras bergetar dan para sahabat seperti ditampar dengan keadaan Julaibib ini. Ya Julaibib, engkau adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dirimu. Maka mertua Julaibib dia langsung, ya Rasulullah cukup, ya Rasul cukup. Rasul mengulang lagi, ya Julaibib, engkau adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirimu. Ya Rasul cukup, Rasul cukup. Karena perkataan itulah yang kami inginkan selama ini. Kami yang memiliki jabatan, kami yang memiliki kegantengan, kami yang memiliki kekuasaan lupa akan mencintai dirimu dalam menegakkan Islam sampai titik darah penghabisan. Maka kalau ada kesempatan, kami ingin seperti Julaibib, menggetarkan aras Allah dan memberikan maghfirah ampunan kepada kita semua. Para sahabat memeluk Rasulullah. Mereka sadar bahwa sesungguhnya perubahan keistiqomahan kita, yang pertama kita harus paham resikonya. Kalau antum mau hijrah semuanya, tapi antum nggak paham resikonya, maka baru dicaci maki sedikit antum akan letoy, antum akan balik lagi, antum tidak tahan, antum tidak sabar, kepanasan. Padahal seharusnya mereka yang kepanasan kalau kita melakukan ketaatan. Maka Rasulullah dan para sahabatnya memahamkan kepada kita, kalau mau menjadi generasi terbaik harus paham resiko dalam perjuangan dan hijrah kita hari ini. Bisa saja kita dibenci oleh orang satu kampung, bisa saja kita dibenci oleh komunitas kita ditinggalkan oleh komunitas kita yang lama. Tapi karena kita lillahi ta'ala pengen menjadi orang yang bertobat, pengen berhijrah, maka seandainya sedunia ini membenci kita, itu tidak ada artinya di hadapan kita, karena cinta Allah dan Rasulnya itu yang paling utama. Itulah mengapa kita di sini dikumpulkan untuk saling sharing, mendengarkan kisah-kisah para guru kita, para sahabat-sahabat kita, untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita memahami bahwa resiko itu harus ada di dalam perjuangan ini, dalam pengertian untuk meningkatkan keimanan kita, walaupun kita tidak minta. Yang kedua, setelah orang tahu terhadap resiko yang akan dia pahami, maka para sahabat dia bisa menyerahkan segala apa yang dia miliki sampai nyawa tadi. Sampai akhirnya kalau kita membaca kisah yang satu lagi, kalau kita tadi sahabat Julaibib dari kalangan yang gak ada, terus kita sering, iya itu orang yang berhijrah dia makan ada, kaya dia, kalau kaya mah enak hijrahnya. Kalau kita yang gak ada kayak tadi, dikasih kondangan aja sampai gak punya duit ya, bang gampang ya, tak korong dulu begitu. Apakah ada? Ada. Para sahabat itu menjadi miniatur Rasulullah di dalam menegakkan keislaman. Maka kita tidak
Salah ketika juga Allah memberikan, kalau nanti ada orang yang nanya bagaimana kalau hijrahnya orang kaya, maka bisa kita lihat misalnya hijrahnya Mus'ab bin Umair, orang yang ganteng perlinte, di dalam sirah dikatakan 75% mirip Rasulullah SAW. Kalau kira-kira antum di sini ada yang ganteng miripnya Rasul berapa persen? Ya, Mus'ab bin Umair itu dikatakan 75% mirip Rasulullah SAW. Anaknya orang kaya. Sampai kalau para ibu-ibu itu berkumpul melihat Mus'ab berjalan, maka dalam hati mereka menginginkan Mus'ab itu menjadi menantunya. Kira-kira kalau antum jalan ada kumpulan ibu-ibu, mereka sulit nggak menantu? Atau mereka malah sama-sama mau? Antum mau jadi menantunya, mereka mau muntah. Mus'ab bin Umair itu dirindukan oleh para ibu-ibu. Sampai para gadis-gadis ketika mereka juga berkumpul melihat Mus'ab bin Umair berjalan, mereka menginginkan dijadikan istri oleh Mus'ab bin Umair. Bahkan kalau namanya lagi sedang pakai parfum, karena kita lihat kalau istilahnya di padang pasir itu pohonnya itu masih jarang. Jadi kalau antum misalnya pakai parfum, ketiup angin itu memang bisa tercium jauh. Mus'ab bin Umair itu dalam satu riwayat, walaupun hadisnya hasan, dikatakan 500 meter itu tercium bau wangi harum parfumnya. Kain sutra yang dikenakan tidak ada yang terbaik yang pernah dipakai selain yang dipakai Mus'ab bin Umair. Tapi ketika beliau ikut pada perang Badar, karena sudah mengenal Islam, dijadikan duta pertama di Madinah, dan akhirnya pada perang Badar pertama dia ikut, maka apa yang terjadi? Ketika tangan kanan beliau ditebas, tangan kirinya ditebas, lantas akhirnya dihujamkan sebuah tombak menembus dadanya, dan akhirnya dia tersungkur. Tapi pandangan kanannya tidak ingin melihat bahwa Rasulullah dalam keadaan berbahaya. Khalid bin Walid bin Nuh yang mengarang kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qandolowi radhiyallahu anhu. Dia mengarang 60 karakteristik atau 60 biografi para sahabat. Beliau menjelaskan sampai Mus'ab itu masih dalam keadaan dia sekarat bahasanya, terterungkup, tapi pandangannya dia tidak ingin atau merasa malu kalau sampai Rasulullah yang dilindungi itu mendapatkan apa-apa dalam peperangan itu. Dan sampai ketika sudah selesai peperangan, Rasulullah menyampaikan ketika mengumpulkan para sahabat, maka beliau menangis dengan mengatakan, dahulu tidak ada yang aku lihat orang yang pakaiannya serba bagus kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada orang yang memiliki harta yang ketika dia juga menginfakkan sebagaimana Abdurrahman bin Auf, juga sebagaimana Mus'ab bin Umair ini dan Utsman bin Affan. Namun lihatlah wahai saudara, ketika beliau meninggal, kain burdah yang untuk mengkafani ketika ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya atau wajahnya, maka kakinya kelihatan. Dan ketika ditarik ke bawah, maka wajahnya kelihatan. Maka Rasulullah akhirnya tutupi kepalanya dan kakinya dengan rumput iskir. Sehingga akhirnya turunlah sebuah ayat yang menjelaskan berkaitan dengan para sahabat yang telah mengorbankan dirinya tadi. Ya. Rasulullah membaca Al-Quran surat Al-Taubah penggalan ayat 111. Inna Allah astarok minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang yang telah menginfakkan baik hartanya, tenaganya, waktunya, begitu pula dengan anfus jiwanya, maka telah melaksanakan jual beli dengan Allah yang akan diganti dengan surga. Para sahabat sangat mengerti itu. Maka ketika mereka paham resikonya, yang kedua, mereka menginginkan surga. Kalau sudah mendengar kata surga berkaitan dengan ampunan, berkaitan dengan hisab nanti yang akan mereka katakan, maka mereka akan menjual segalanya
apa yang mereka miliki akan diinfakkan di jalan Allah. Mari itu menjadi introspeksi diri kita untuk meningkatkan hijrah kita. Semakin kita tingkatkan, kita berubah dari yang kemarin melakukan amal yang buruk, sebagaimana guru kita Ustaz Abdullah tadi mengkiaskan. Kalau kita berjalan kepada kebaikan satu langkah, maka sebenarnya kita telah menghapus, meninggalkan satu langkah keburukan. Kalau kita semakin cepat menuju kebaikan atau mengamalkan amal soleh, maka sesungguhnya kita telah meninggalkan masa lalu kita. Allah akan menghapus itu semua. Itulah kenapa ketika kita di dalam hijrah ini, untuk ukhuwah, kita saling untuk menguatkan, dan sampai nanti pada tataran ekonomi itu bisa dibentuk. Karena di dalam Islam Rasulullah mengajarkan 3 hal untuk menjadikan kita orang Islam itu kuat sebenarnya. Yang pertama, kuat secara akidah, yang menjadikan diri kita bisa seperti para sahabat. Walaupun kita tidak orang kaya, maka surga itu pasti bisa menerima kita. Karena surga tidak pernah dibuat oleh Allah hanya untuk orang kaya. Kita tidak menjadi orang yang mengemis, kita tidak pernah menjadi orang yang perlu dikasihani. Individu kita juga harus kuat, kuat keimanan. Walaupun kita tidak diberikan oleh Allah harta, namun banyak cara kita menjadikan, menginfakkan tenaga kita ataupun pikiran kita, atau saat ini kita untuk belajar tadi, itu menjadikan kita menjadi orang yang akan bisa dimasukkan dalam surganya Allah. Yang kedua, dengan kelompok. Kalau dengan kelompok ini bisa menjadi ukhuwah Islamiyah antar kelompok, tapi ini juga belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Karena memang Allah menyuruh seorang Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai seorang Nabi, tapi juga sebagai kepala negara. Kita tidak membahas sampai itu dulu, tapi kita membahas kita supaya punya gambaran bahwa diri kita bisa membentuk yang namanya jamaah dari pribadi kita kuat. Karena apa? Bisa saja nanti antum akan dalam keadaan sendirian, tanpa ada teman yang mengerti tentang keadaan antum. Bahkan saya pernah mengalami, sudah pulang misalnya kayak gini, ngisi di magang. Kebetulan alhamdulillah ta'adu binikmat Ustaz Abdullah. Ini magang itu sudah punya chapter sekarang. Jadi kalau di Bekasi kota itu ada namanya magang SKB, Majelis Gerakan Anak Pang Stasiun Kota Bekasi. Nah itu hasil kontakan dari Bang Buli ya, dan teman-teman magang lainnya. Jadi mereka mensupport untuk teman-teman di sana untuk bikin pergerakan. Itu di stasiun. Namanya kajiannya teras stasiun, yaitu hari Jumat malam ya teman-teman ya. Mereka yang istilahnya mengundang mereka Ustaz. Alhamdulillah, doakan juga mereka biar bisa istiqomah dan bisa istilahnya mewarnai stasiun Kota Bekasi menjadi orang-orang yang beriman. Sampai kemarin juga hampir menangis kita. Karena saya aja itu kalau namanya sholat itu jarang yang namanya bisa dikawal sama security. Tapi mereka saat mau sholat itu dikawal security karena takut kotaknya hilang. Tapi setelah security itu tahu, sekarang malah menawarkan kepada kita, Ustaz, kalau di sini nanti hujan, silakan pakai istilahnya ke stasiun ataupun musola. Di sampingnya itu ada pabrik, punya musola, ada Cina yang dia melihat ketika kita ngaji, loh anak-anak Pang kok ngaji kayak gini. Ya udah, kalau begitu kalau nanti ada hujan di musolakannya aja. Kita diberikan kemudahan. Karena apa? Keistiqomahan tadi. Nah, maka perkara itu harus menjadikan kita memahami betul bahwa ketika kita hijrah memang tidak gampang. Kalau hijrah itu gampang, paling kita bisa lihat, paling juga kipas angin. Sedangkan yang antum minta kayak para sahabat surga, antum nggak mau diuji gitu. Kita melihat seperti itu. Dan yang terakhir, para sahabat itu bisa seperti itu, bisa menjadikan mereka, apakah itu hanya untuk para sahabat? Tidak. Ketika antum membaca banyak hadis, dikatakan seperti Sayyidah Hamzah Abdul Muthalib yang dia menasihati seorang penguasa. Penguasa itu tersinggung atas nasihatnya, dan akhirnya Hamzah Abdul Muthalib itu bahasanya
atau penguasa itu akan membunuh seperti meninggalnya Hamzah bin Thalib, maka Hamzah itu dikatakan penghulu surga. Dan yang dibuka oleh Allah kesempatan tidak para sahabat sampai akhir zaman. Artinya antum juga bisa menempati posisi itu kalau mau kita lakukan. Yang satu tadi paham resikonya, kita tahu maghfirah ampunan untuk mendapatkan itu. Yang ketiga sungguh-sungguh mujahadah kita. Dan yang keempat memang harus adanya silaturahmi. Silaturahmi antar ukhuwah itu adalah kerjasama antar kelompok atau komunitas. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diadu domba. Kalau nanti misalnya kita didatangi di makam SKB, Asad, antum kemarin diundang datang kan sama teman antum banyak, coba lihat mereka aja cuma 4 orang, 5 orang, banyakkan kita. Ngapain kita diundang? Mereka aja kalau di belakang ngomongin kita loh, Ustaz. Karena kita sudah sering silaturahmi. Saya sering bagaimana Bang Zakir, saya sering bagaimana Bang Budi Badoy. Saya kenal dengan Ustaz Abdullah, saya kenal dengan Ustaz Abdul Karim. Ya, selainnya kita menjadi istilahnya bisa mengatakan bohong. Saya kenal mereka. Mereka mengundang kita itu dengan tulus. Maka kamu adalah orang yang memberikan kebencian kepada kita berdua. Kita bisa menangkalnya itu. Karena sering silaturahmi, kita sering tahu keadaan kita masing-masing. Dan apa yang perlu kita jalin tadi bisa kita wujudkan. Maka mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena memang waktu sudah padang liap kayaknya. Dan kayaknya ini kopinya juga nggak lengkap nih. Ya, nanti mudah-mudahan kopinya bisa diseduh lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika banyak salam tentunya dari Al-Fakir yang doib dan godaan setan. Saya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam melakukan kebaikan. Langkah kaki kanan kita bisa menjadikan Allah memberikan kemuliaan tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga besar kita, untuk anak istri kita, untuk kedua orang tua kita, sampai pada buyut-buyut kita, dan sampai juga pada guru-guru kita, dan insya Allah kepada para cucu-cucu kita. Dan begitu pula langkah kaki kiri kita ke sini, menjadikan Allah memberikan maghfirah ampunan. Karena tanpa ampunan kita tidak akan pernah bisa masuk surganya Allah. Karena syarat masuk surga itu harus diampuni dulu dosanya, baru dia diterima amalnya, dan amalnya itulah yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau tanpa ampunan, maka orang itu sebanyak amal apapun dia tetap akan menjalani di neraka dulu, dan dia tidak akan pernah diampuni Allah, maka tidak akan pernah bisa mencicipi surganya Allah. Maka maghfirah ampunan itu kita perlukan, dan mudah-mudahan langkah kaki kita di dalam majelis-majelis yang kita jalani atau kita datangi menjadikan Allah memberikan maghfirah ampunan. Tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, istri anak kita, sampai cucu-cucu kita, dan juga kepada kedua orang tua kita, buyut kita, dan para guru-guru kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna liqa fil jannah. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di surganya. Amin. Ya, bukan untuk mengakhiri, tapi kita hanya juga disunahkan karena doa rukun ibadah. Otak itu adalah bagian dari intinya ibadah. Artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, kita hanya bisa mengharap kepada Allah, memberikan kemudahan kepada kita, melembutkan hati kita supaya nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara-saudara kita bisa kita jalani, dan kita bisa berubah menjadi orang yang baik walaupun dengan sedikit-sedikit amal kita lakukan terus menerus, dan menjadi keistiqomahan kita di dalam kesabaran kita. Mari kita beristighfar 3 kali, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya, kita diberikan oleh Allah panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang melimpah, tetap bisa beribadah, bisa berdakwah, mengajak saudara kita yang lainnya untuk hijrah bertobat, dan disertakan kita diberikan keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dan semangat terus menerus sampai akhir hayat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya bi aku bidan bi fakiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, di rumahmu ini ya Allah, di Masjid Bin Abdurrahman Al-Khair, kami memohon ampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kami sering mengecewakan hati kedua orang tua kami. Kami sering membuat sakit hati ibu kami ya Rabb. Ya Allah, kami sadar tidak akan sanggup membalas sakitnya ibu kami ketika mengandung dan melahirkan kami ke dunia ini ya Allah. Ya Allah, kami juga sadar tidak akan mampu membalas setiap tetesan keringat ayah kami ketika mencari rezeki untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, kami anak yang belum bisa membahagiakan mereka, berikanlah kami kesempatan untuk bisa birrul walidain ya Rabb. Ketika mereka masih ada di sisi kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka, beramal soleh. Tidak hanya dengan jabatan, pangkat, ataupun harta yang telah Engkau titipkan, namun dengan amalan-amalan soleh kami, sehingga Engkau memberikan maghfirah ampunannya kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, jika mereka sudah tidak ada di sisi kami, mereka telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah, jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Berikanlah maghfirah ampunanmu kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ini. Jadikanlah sebab kami bertaubat ini untuk menjadikan maghfirah, dan Engkau kumpulkan kami kelak di surgamu sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Wa yanqaliba alihim masrura. Ya Rabb, jadikanlah istri kami istri yang solehah, anak kami anak yang soleh dan solehah juga bisa berbakti kepada kami, karena mereka juga menjadi tabungan bagi kami ya Allah. Kami sering menyakiti hati istri kami, anak kami, mohon maafkan kami ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa bertaubat dengan umur kami ini, untuk bisa berhijrah, untuk menjadikan kami orang-orang yang sadar akan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, pertautkanlah hati kami, jadikanlah ukhuwah Islamiyah kami pada hari ini menyertai kami kelak, dan menjadi syafaat bagi kami teman-teman yang soleh kami ini. Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan ajal bagi kami, mudahkanlah lisan kami ini untuk mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Karena itu adalah iman kami ya Rabb. Jadikanlah maghfirah-Mu untuk kami ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk menjadikan kehidupan kami ini berkah untuk orang lain ya Allah. Kami ingin menyertai, mendampingi Nabi-Mu kelak di surga-Mu ya Allah. Muliakanlah para guru-guru kami, sehatkanlah mereka, berikanlah mereka keluarga sehat walafiat, sukses dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan
kita semua diberikan oleh Allah istiqomahan, sabaran, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mendampingi Rasulullah SAW kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.